Pemirsa, kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 ini diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti globalisasi dan anti liberalisme. Dan garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial ataupun kebijakan luar negeri, tapi juga ternyata ada kebijakan di pasar keuangan. Nah, para investor ini menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa kiranya yang akan muncul pada kepemimpinan kedua atau Trump 2.0 kali ini. Mari kita simak sejumlah infografisnya dalam sederet kebijakan kontroversial Trump setelah dilantik. Untuk yang pertama, pemirsa, ini yang sangat kontroversial baru-baru ini dan membuat kecaman ya di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia adalah Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza. Nah, ini di pidato-pidatonya secara terpisah. Dan ketika ditanya di awak media di kesempatan yang lain, ini memang terpotong-potong penjelasan dari Trump sehingga tidak jelas. Tapi yang jelas yang bisa ditangkap adalah bahwasanya di sini Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat ini akan memiliki atau ada kepemilikan jangka panjang dari Amerika Serikat di sana karena ada andil pembangunan dana dari Amerika Serikat di sana dan juga akan menghimpun sejumlah dana dari berbagai negara dan investor yang lain. Kemudian akan ada juga pasukan Amerika Serikat yang turun di Gaza, itu kata Trump. Tapi di kesempatan terpisah yang lain, Trump juga sempat mengatakan bahwa tidak akan ada peperangan. Begitu akan berlangsung secara damai semua itu. Tapi tidak jelas sebenarnya masuknya pasukan Amerika Serikat turun di Gaza ini untuk apa. Nah, itu tidak dikonfirmasi juga dengan Trump dengan jelas. Kemudian Trump juga sempat menyebutkan Riviera Timur Tengah yang maksudnya adalah kawasan pesisir yang makmur dan juga damai. Trump menggambarkan visi perubahan wilayah tersebut menjadi kawasan ekonomi dan wisata yang berkembang. Nah, tapi pertanyaan yang tentunya kita ingin jaga bersama adalah kemana warga Palestina? Nah, sempat di kesempatan yang berbeda Trump mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang mau tinggal di Gaza saat ini. Jadi ya warga Palestina pun juga tidak dianjurkan dalam tanda kutip seperti itu ya. Jadi diminta mengungsi. Sempat ada pembicaraan ke sejumlah negara tetangga seperti Yordania dan Mesir bahwa mereka ini bisa mengungsi ke sana sementara waktu sampai Gaza dibangun kembali. Tetapi ya tanah tersebut adalah milik tanah warga Palestina. Itu yang sebenarnya membuat kecaman. Sehingga kalau memang Amerika Serikat mengambil alih Gaza, banyak sekali pihak dan pengamat internasional mengatakan bahwa ini akan menjadi penjajahan abad modern atau penjajahan kedua setelah Zionis Israel begitu ya. Nah, itu yang pertama pemirsa. Kemudian yang kedua adalah USAID atau USAID ini dihapus. Apa sih sebenarnya USAID ini? USAID adalah lembaga kemanusiaan dan pembangunan terbesar milik Amerika Serikat dan memiliki proyek di sekitar 130 negara. Nah, kalau memang ini dihapus, bagaimana masa depan bantuan ke beberapa negara termiskin di dunia? Padahal jumlahnya bantuan dari Amerika Serikat yang sudah terhimpun itu miliaran dolar. Pada 2023 lalu saja, USAID ini memiliki proyek di sekitar 130 negara dengan penerima bantuan terbesar adalah Ukraina, Ethiopia yang memang membutuhkan dan juga Yordania dan juga sejumlah negara lainnya. Nah, kemudian juga yang menarik perhatian adalah kebijakannya di bidang pendidikan. Kita akan lihat di bidang pendidikan misalnya. Slide selanjutnya, nah hapus Departemen Pendidikan karena katanya untuk efisiensi dana. Kemudian kebijakan kontra akan keberagaman, kesetaraan dan inklusi, begitu ya. Jadi memang kebijakan-kebijakan Trump ini kita lihat tidak berpihak kepada inklusi dalam hal gender dan lain sebagainya begitu, karena hanya mengakui dua gender. Kemudian di sini juga nanti kebijakan pendidikan akan diserahkan ke negara bagian atau seperti memberikan wewenang begitu ya ke negara bagian untuk menjalankan departemen pendidikannya masing-masing. Nah, tapi tentunya ini belum disetujui karena masih membutuhkan persetujuan dari Parlemen Amerika Serikat. Ada juga kebijakan kontroversi lain. Tapi yang sudah tampak adalah Menteri Pendidikan ini diminta mundur. Jadi Linda McMahon, Menteri Pendidikan sudah diminta mundur. Meskipun masih belum ada persetujuan ya dari Parlemen Amerika Serikat karena masih harus disahkan di situ. Nah, berbagai kebijakan kontroversi lainnya meliput tolak pengungsi, kemudian anak imigran tidak dapat kewarganegaraan, keluar dari perjanjian iklim, keluar dari WHO, umumkan darurat energi nasional, pro kripto,
Dan yang menjadi perhatian juga adalah negosiasi tarif impor Amerika Serikat dan Tiongkok ini melunak. Itu adalah sejumlah kebijakan kontroversial yang kita lihat di awal-awal Trump ini dilantik. Nah, intinya selain penguasaan Gaza yang memang harus benar-benar mendapatkan perhatian global, namun Indonesia juga perlu mengantisipasi dan mulai mengidentifikasi kemungkinan kebijakan politik, militer ataupun ekonomi yang ditujukan ke Indonesia. Ketidakpastian terhadap pergerakan arus modal yang berpotensi keluar dari Indonesia juga perlu diantisipasi lebih awal. Jangan sampai ini mengganggu likuiditas pasar ataupun melemahkan nilai tukar rupiah. Misalnya salah satu contohnya yang baru saja ini kita lakukan adalah Indonesia bergabung ke BRICS. Nah, ini bisa menambah exposure resiko ekonomi Indonesia karena Trump dalam kampanyenya pernah mengatakan akan mengenakan tarif 100% jika negara-negara anggota BRICS tidak lagi memakai dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan mereka. Nah, kita tentunya berharap semua gertakan dan ancaman dari Trump ini tidak berdampak signifikan sehingga ekonomi Indonesia tetap baik-baik saja. Nah, itu akan kita bahas pemirsa. Apakah dampak sebenarnya dari rangkaian kebijakan kontroversial Trump dengan negara kita Indonesia dan juga seberapa jauh Amerika Serikat ini bisa mengambil Gaza? Tapi kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami hanya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.